Oke, timeline programnya seperti ini. Diminta ke atas, Mas. Aku meeting diminta ke atas. Ya. Ya, diminta ke atas ya. Itu lagi meeting. Diminta ke atas, Mbak. Ya. Oke, baik Pak. Ini nama tab-tabnya, pengaturan sistem, master, persediaan atau bengkel, pembelian, operasional, invoice, kas bank, buku besar, dan aktivitas tetap. Nah, ini tab bantuan. Kita langsung ke operasional. Nah, pertama kita masuk ke pick up. Pick up ini adalah surat perintah ngambil barang. Customer telepon, kita data. Nah, kemudian kita cetak, buat cetaknya di bawah mas sopir untuk ngambil barang. Ini bukti pick up. Ya, lanjut dulu ya, Pak. Bentar ya, Mas. Siap. Nah, udah masuk tuh, Pak. Ya, maaf, ini Mas. Bisa diulang, Mas. bisa. Ya, Ya, mulai awal, Mas. di awal. Oke. Ini adalah tampilan menu seperti ini. Nah, ini tabnya, tab pengaturan sistem, tab master, tab persediaan atau bengkel, tab pembelian, tab operasional, tab invoice, ini tab kas dan bank, ini tab buku besar, benar umum, ini tab aset tetap atau aset, nah ini tab bantuan. Nah, saya langsung akan bahas tab operasional. Nah, pertama dimulai dari pick up. Pick up ini adalah customer telepon ke kita untuk diambilin barangnya, itu pick up. Kita record, nah terus kita cetak. Nah, dokumen ini dibawa sama sopir untuk ngambil barang atau perintah pick up tersebut. Nih, pick up. Setelah pick up, masuk ke resi. Nah, resi ada dua, resi corporate yang sistemnya invoice bulanan, sama resi cash atau COD. Formatnya sama, yang beda cuma pembayaran aja. Ini contoh tampilan resinya seperti ini. Kalau master harga, klik. Nih, nanti harganya. Ini master harganya. Jadi harganya per customer, per asal, tujuan. Harga. Ini tampilannya. Terus contoh resinya. Ini resi yang ada seperti ini. Ini contoh aja. Nanti biar sesuaikan untuk resi. Lanjut. Ini yang resi corporate. Ada juga resi yang cash atau COD. Nah, yang membedakan kalau cash COD ada nominal rupiahnya di sini. Kalau tadi kan sistem tagihan tidak ada. Selebihnya sama. Kemudian masuk ke manifest outgoing. Manifest ini adalah surat muatan mobil. Mobil dimuat barang-barangnya mau kirim kemana. Itu namanya manifest. Ini inputannya. Ini contoh cetakannya. Seperti ini, cetakan manifest. Kemudian lanjut ke manifest incoming. Incoming ini misalkan dari Jakarta ke Surabaya ke Malang. Malang dikirim lagi ke cabang yang lain, itu manifest incoming namanya. Ini formatnya seperti ini juga sama. Oke, setelah manifest incoming, kita masuk biaya manifest. Biaya manifest adalah biaya uang jalan sopir yang bawa barang tuh. Sopir bawa barang, ini uang jalannya. Namanya biaya manifest di sini. Ini sih langsung masuk ke kas dan ini langsung ke jurnal. Langsung link accounting. Ini biaya manifest, nama mobil jalan. Nah, ini posisi barang. Cuma ini jarang digunakan karena ini bentuknya desktop, harus diinput, belum web based, dimasuki barang. Kemudian ini input penerima. Kalau sudah nyampe, kita input sama penerima siapa.
Terimanya atau terimanya terima belum terima, versi asli, WA, phone, email, atau retur. Nah, ini alasan retur ditulis di sini. Diketik, terima siapa, jam berapa, terima siapa, ini kalau ada keterangan. Ini buat penerima. Buat penerima itu kadang wajib, kadang enggak, tergantung customer. Karena customer ada yang harus ada penerima baru bisa ditagih. Itu, ini input komplain. Nah, ini kalau customer komplain kita record di sini sama bagian customer service CS. Nah, ini komplainnya ini penyelesaiannya kapan, nanti ada infonya. Ini belum proses, ada proses atau sudah selesai. Komplain. Oke, habis itu masuk ke validasi. Resi sudah kembali ke admin, namanya validasi resi. Fungsinya buat penagihan, dicekin cara tagihannya berapa, ininya berapa, ini berapa, masukin. Nah, langsung divalidasi. Corporate. Nanti setelah ini masuk invoice. Terus ini validasi resi COD. Validasi resi COD ini langsung ke accounting, langsung masuk kas mana, kita pilih. Itu masuk pendapatan apa. Kalau cash COD selesai di sini udah selesai. Nah, kalau yang validasi corporate nanti akan ada invoice. Nah, berikutnya validasi biaya manifest. Ini pengecekan uang jalan mobil yang bawa manifest tadi. Cek ulang apakah ada perubahan atau tidak di sini. Kalau ada penambahan atau perubahan uang bisa bayar dua di sini, biar 2 kali. Oke, setelah ini masuk ke invoice ekspedisi. Nah, seperti ini. Ini periode resinya digenerate nanti keluar semua. Nah, contoh cetakannya seperti ini. Cetakan contoh standarnya. Oke, setelah invoice ekspedisi masuk ke customer bayar. Customer bayar masuk terima piutang. Nah, di sini menunya. Terima piutang, kalau ada potong P, potong PH di sini. Mungkin untuk operasional sampai di sini ada yang mau tanyain dulu, Pak? Pak, halo? Ya, lanjut Pak. Lanjut dulu. Oke. Ya. Ini menu operasional ya. Masalah seperti itu. Nah, setelah menu operasional, kita sudah sampai terima piutang. Kita coba lanjut menu pembelian kalau ada spare part. Atau pembelian vendor lah biasanya. Kita kalau bisa pakai vendor, input di pembelian langsung biasanya. Nih, beli langsung. Vendornya siapa, kita input tagihan dia di sini nominalnya, nanti kemudian langsung bayar utang. Itu kalau kita pakai vendor, tagihan vendor seperti itu. Nih di sini. Kemudian kita ke pembelian spare part. Kalau kita ada stok spare part ya, punya bengkel sendiri contohnya. Nah, ini kita terbit PO ke supplier, terbit. Ini kita cetak. Dan PO ini bisa di PDF-in juga. Application, PDF, transfer PDF. Ntar nih hasil PDF-nya saya share. Nih hasil PDF PO-nya tadi. Ya, setelah PO, setelah PO dikirim ke supplier, kalau ada DP pembelian, masuk di pembelian. Nah, di sini di pembelian. Kalau nggak ada, langsung skip, masuk ke barang datang, ke gudang. Nih, di sini menunya. Nih, barang masuk ke gudang, kemudian input tagihan supplier spare part di sini. Ini tagihannya. Ini link ke jurnal juga, udah. Dan link ke hutang. Nih. Dan juga bisa potong muka tadi, potong di sini. Ini kalau pakai PO, kalau nggak PO juga bisa di sini beli langsung, spare part tanpa PO, boleh juga.
dia langsung di skip alurnya. Ini belinya bisa cash dan juga bisa beli kredit. Ini ada retur juga, retur spare part kalau kita mau retur. Ini. Terus ini ada tukar faktor supplier di sini. Oke, ini daftar-daftar, daftar PO, pembelian, outstanding, uang muka, retur. Nah, di sini ada menunya. Oke, setelah pembelian spare part sama vendor itu kita masuk ke persediaan. Di persediaan. Nah, di sini pemakaian apa-apa yang nggak bukan mobil. Nah, ini bukti pemakaian. Nah, ini ada nomor mobilnya. Kalau punya mobil sendiri, bisa pakai di sini. Mobil apa, siapa, motor siapa. Kemudian kalau bukti pindah gudang, kalau kita punya gudang lebih dari satu. Pindah gudang. Kemudian bukti stock of name barang. Di sini. Ini kartu stok barang. Contohnya ini mutasinya. Tuh. Ini data-daftar. Nah, setelah masuk ini, kerjaan udah, pembelian udah, pas udah, invoice udah, masuk ke kas bank. Kas bank tadi bayar utang di sini. Kalau ada bayar utang ke vendor atau bayar spare part di menu ini, bayar utang. Ini mau utang udah, ini di kas kecil keluar. Nah, ini fungsinya buat input biaya-biaya. Nah, kalau biaya berhubungan sama nopol, bisa pilih nopolnya. Ini kalau perpanjangan STNK, saya tulis tanggal STNK. Berikutnya, kalau buat bayar KIR, bisa tanggal KIR berikutnya. Nanti akan ngelink ke master nopol. Ini bank keluar. Kalau inputnya sama kayak kas, bedanya cuma dipisah antara input kas sama input bank. Ini. Ada nopol juga di sini sama. Terus kemudian kas kecil masuk. Nih, kas kecil masuk. Biasanya hanya buat uang pengembalian biaya aja. Contohnya, mau belanja dikasih uang 100.000, sisanya 20.000 dipulangin di sini. Ini bank masuk. Bank masuk biasanya buat input bunga bank atau penambahan modal. Bank masuk. Ya. Oke, ini rincian daftar. Kemudian buku besar. Ini kode akun datasheet-nya. Seperti ini, kode akun-akunnya. Oke, ini lihat kartu akun. Kategori jurnal. Oh, ini kalau cabang. Tuan Jakarta Bandung di sini ada cabangnya. Ini gaji karyawan yang sederhana. Semuanya sederhana aja. Contoh, sopir. Nah, ini seperti ini. Terus bisa cetak. Nah, seperti ini hanya sederhana aja penggajiannya. Oke, lanjut ke jurnal template. Ini adalah jurnal berulang. Contoh, biaya sewa kan bisa bayar setahun. Nah, dibiayain di accounting tiap bulan. Ini bikin jurnal template. Terus ini jurnal umum. Nah, jurnal memorial di sini kalau biasa, yang nggak ada sumber dari kas bank atau yang lain, buat di sini. Biasanya untuk adjustment akun biasanya di sini. Oke, ini lihat daftar akun. Klik. Nah, ini bisa komutasinya. Habis itu kan dari sini. Kota Jakarta apa aja. Ini buku besar juga. Kemudian aset. Ini aktiva tetap, fiskal. Ini tipenya, tipe aset. Ini master aktiva. Nah, ini tipenya. Ini nanti tiap bulan tinggal klik generate. Di sini tiap bulan. Tiap bulan Januari proses, Februari proses, seperti itu. Nah, sini bukti tetap nih kalau ada pembelian aktiva baru sama kalau ada penghapusan atau penjualan aktiva. Input di sini. Ini kartu asetnya. Oke, bisa dicetak.
Ini tampilannya. Oke, kemudian menu bantuan, ini ada menu home, dashboard, menu flowchart, aktivasi, supervisor, kalkulator, ini buku panduan, di video tutorial, email, dan produk kami. Berikutnya master ya, master lokasi tujuan, master kendaraan, master karyawan, terus master nopol. Nah, ini master nopolnya. Ini gambarnya adalah gambar seri ban. Nih, kalau mau dimasukin seri ban, ini kepalanya apa nih? Ini kepala nih dimasukin serinya. Ini sasisnya. Ini kalau buat mobil kontaineran biasanya ini. Oke, terus ini master barangnya. Nah, seperti ini. Ada supplier. Ini ada suppliernya. Ini kode customernya. Oke, ini master banknya. Nah, berikutnya lanjut ke pengaturan sistem. Nah, ini profil. Ini profilnya. Ini perusahaan baru, jadi program ini multi company. Dalam program bisa banyak perusahaan. Tutup data bulanan, biar kalau sudah closing tutup ya nggak diubah datanya. Ini tutup data tahunan, tahun sekali. Ini hak akses. Ini hak akses. Ini akses semua, admin dibatasin. Ini kode password. Nah, ini passwordnya. Jadi bisa dibatasin usernya. Nih. Oke, edit password aktif. Ini kalau kita mau ganti password kita sendiri. Ini bisa diganti. Generasi data. Ini generasi dengan sistem. Ini kalau rubah sementara, kalau masuk di tahun sebelumnya. Karena software ini adalah tiap tahun satu database. Sekarang kan Januari 2401. Nanti 2025 002. Begitu nih. Tambah. Oke, ini perbaikan data. Ini kalau bisa buat mau closing bulanan aja. Ini hitungan stok, ini sampel, backup, restore. Nah, ini persiapan singkatnya, alurnya, apa aja yang mesti dilakukan sebelum pakai software. Nah, ini saldo awal. Nah, ini buat saldo awal di sini. Langsung. Awal kasbank, saldo awal piutang. Nah, ini di sini. Nah, bisa juga saldo awal nanti via Excel, import. Nah, import saldo awal. Nah, ini dikasih format Excel, diimport ke sistem. Halo. Ya. Halo, halo. Ya, halo ya Pak. Halo Mas, Mas, saya izin ya, saya ada meeting juga di sini. Nanti minta tolong Pak Kemas ya, Pak Kemas. Oke, oke, oke. Ini aku tetap monitor di Zoom ini Oke, sambil meeting saya offline rekam di juga kok Pak, kantor. saya kirim rekamannya nanti ya. Oke. Nanti Pak Kemas ada Pak Kemas Pak Mas Iya, ada. iya, iya. Oke. Enggak, itu Ya. menawarkan rekaman. Oke, oke, iya, iya. Oke, Ya. makasih. Lanjut, Pak. Oke, lanjut. Ya, ini saldo awal diimport. Nah, Ya. ini juga bisa import jurnal harian. Kalau Ini buku ngimpor besar aja. itu kan kalau ngimpor itu kan berarti format Excel. tabel di Iya. Excel-nya kan sudah ditentukan ya. Iya, sesuai dengan format yang saya kasih nantinya. Saya Oke, kasih oke. format, nanti ngikuti format itu baru diimport ke sistem. Gitu. Jadi untuk awalnya dia via Excel aja nyiapin datanya, nggak input satu-satu. Gitu. Ini inputan pajak masukan, ini pajak keluaran. Nah, ini ekspor CSP. Oke. Nah, berikutnya daftar laporan. Nah, laporan ada di sini semua laporannya nih. Kita mulai laporan operasional dulu. Pelanggan, laporan pick up. Ini kita cetak. Ini seperti ini formatnya laporan pick up. Oke, laporan komplain. Ini kita cetak. Ini nggak ada datanya. Terus laporan resi.
Ini per periode. Oh, Pak, data pelanggan ada, Pak? Data pelanggan ada. Data pelanggan di laporan piutang. Nah, ini data pelanggan. Oke. Oke. Itu Nah, berikut ini ya, lengkap berikut transaksinya ya. kalau ini baru masternya aja. Kalau yang lengkap Oh, jadi buku pelanggan nih, buku pelanggan detail. oh, di buku buku pelanggan itu. Nah, ini nih mutasinya nih ada nih. Nah, Oke. nih, nih buku Itu pelanggan otomatis detail. semua kan, Pak ya? Iya, otomatis semua dari inputan yang depan tadi itu. Oke, Pak Rama, lanjut Pak Rama. Nah, lanjutin dulu operasional resi, ini resi COD. Nah, resi COD seperti ini formatnya. Kemudian manifest. Nah, ini maksudnya per manifest. Jadi mobil ini untungnya berapa per sekali jalan gitu. Iya, Rumusnya iya. ngitung dari total resi yang dibawa dan ujinya berapa. Tuh, per manifest, keuntungan per manifest, ongoing dan incoming. Kemudian penjualan dengan invoice. Nah, ini laporan yang ambil di data invoice. Yang tadi kan ngambil di resi datanya. Nah, ini dari invoice yang sudah invoice. Ini juga per periode, per customer, per detail customer juga. Laporan penerima. Resi per penerima. Nih, bukan seperti ini. Kalau Ini ya kalau tadi di awal waktu kirim itu gimana, Pak? waktu ngirim. Mau ngirim Orang di sini, datang, resi corporate. ini orang datang mau ngirim ya? Iya, orang Oke, oke. mau kirim minta input di sini gitu. Oke, oke, Pak. Oke, Pak. Ya, kalau saya lihat sih cukup lengkap juga. Iya, kalau nanti penyesuaiannya biasanya ini sih bentuk invoice biasanya, bentuk invoice, bentuk resi. Biasanya itu disesuaikan biasanya. Invoice itu untuk bagian ya. Iya, formatnya kan ngambil punya saya kan, punya format sendiri ya kan biasanya kan. Iya. Itu Iya, bisa saya ikutin bisa formatnya bisa di Bapak. ini, bisa di customize. Bisa di custom. Oke. Jadi program udah jadi standar, bisa di custom lagi. Gitu. Jadi nggak butuh lama-lama customnya kan kalau udah jadi soalnya. Ini web based kan, Pak ya? Oh belum Pak, ini desktop. Oh, desktop. Iya, ini hanya berfungsi buat admin kantor biasanya sama keuangan. Kalau Oh, buat operasional yang di jauh-jauh kayak apa tuh, kurir belum bisa. lah terus kalau database-nya? Database di server komputer Bapak biasanya. Oh, server lokal ya. Iya, lokal. Koneksinya masih WiFi WiFi bisa. bisa, online juga bisa Pak pakai VPN. Misalkan Bapak kantornya di Surabaya nih punya cabang Jakarta, bisa nembak ke sana. Cuma khusus buat adminnya saja ya, bukan buat kurir ya, buat admin. Buat admin doang ya. Iya, Kalau ini oke, lebih ke admin sama keuangan sih fungsinya. oke, Jadi ke manajemen, kalau buat yang ke kurir, foto lapangan tuh belum bisa. oke. Berarti ini membutuhkan satu PC server juga ya. Iya bisa, bisa juga sebagai server juga boleh komputer yang mana aja gitu. Nggak harus sih, Pak. Tergantung pemakaian user, Pak. Ada berapa user gitu. Iya, kalau berarti bisa juga adminnya juga sebagai merangkap server. Bisa juga, salah Iya. satu bisa sebagai server. Kalau emang kira-kira kebutuhan di software nggak banyak kan. Kan ini Pakai hanya buat apa sih Pak ini administrasi Pak? aja. Di di dibangunnya pakai apa ini? Visual Basic 60, Pak. Sama Oke. database MySQL. Oh, MySQL. Oke. Iya, makanya bisa online kan. Cuma ya masih VPN pakainya. Belum belum web based ya, Pak. Jadi Iya, iya, fungsinya iya. hanya buat administrasi kantornya sama keuangan. Oke, oke, oke. Gitu. Paham, Pak. Paham, paham. Jadi Ya, secara secara fungsi-fungsi sih oke, cuman dia masih PC desktop. desktop ya, Ya, aplikasi masih desktop. desktop. Dan hanya buat admin, nggak bisa buat orang lapangan yang kurir tuh belum bisa. Tapi sebenarnya Bapak bisa ngembangkan dengan apa membuat aplikasi Android-nya ya. Lagi proses sih, Pak. Cuma kan Oke. masih butuh waktu. Betul, betul, Pak. Enggak, saya Iya. tanya barangkali sudah gitu. Belum siap jual, masih developer. Iya, iya.
Yang Oke. siap jual yang ini aja yang desktop. Desktop mau udah Oke, siap jual. VB 3 ya? VB berapa tadi? VB 60. Oh, VB 60. Oke. Oke, lanjut Pak, lanjut. Oke, ini pemakaian spare part. Nah, ini contoh pemakaian spare part. Nanti ada laporannya. Ini kalau punya mobil sendiri. Oke, ini contohnya dengan berbagai format. Kemudian deposit sopir, enggak ini uang jalan. Uang jalan itu Pak, uang biaya manifest. Oke. Biaya manifest itu uang jalan. Oke, deposit gaji karyawan dan sopir. Nah, laporan pendapatan bersih penopol. Ini dari resi sama invoice tadi, Tranopol. Tuh. Kalau secara ini bagus loh Pak ini Pak. Secara fungsi-fungsi dan kelengkapannya udah keren ini. Iya, karena kan sesuai lapangan Pak, udah berjalan di customer yang lain kan. Iya, iya, iya. Ini ngikutin yang di lapangan aja ini awalnya. Iya, Oke, iya. laporan operasional. Nah, berikutnya laporan piutang. Nanti pelanggan kan, pelanggan. Ini piutang. Ini piutang belum lunas. Ini datanya. Ini nanti ini Bapak udah ini Kak, ada coanya nggak Pak? Ada cowoknya. Tadi cowok nih Pak. Nih. Oke, iya. Ini juga customizable ya. Iya, bisa ngikutin cowoknya Bapak juga bisa ngikutin. Iya, iya. Nanti paling settingan di sini Pak. Kalau settingnya pakai cowok Bapak, saya tinggal setting di sini aja. Ini lari kemana settingannya gitu aja paling. Gitu. Iya. Mm. Soalnya nggak baku sih, fleksibel sih. Maksimal 14 karakter kalau nggak salah. Oh, nggak apa-apa. Tapi kalau jumlah coanya nggak terbatas. Nggak terbatas. Ini paling karakter kode konnya ini. Iya. Hmm. Oke Pak, keren Pak. Mantap Pak, mantap. Senang saya lihat Oke, lihat lihat lanjut. fungsi-fungsinya bagus lihat Iya. fungsi-fungsinya. Bedanya cuma belum web base aja sebenarnya. Ini piutang karyawan. Nah, tentang Mas, di sini ada juga piutang karyawan di record. Sini juga. Ini umur piutang atau aging, Pak. Ya, Nih, di sini. Nah, ini bisa disetting nih Pak harinya, nggak harus 30 hari. Bisa disetting mungkin 7 hari. Nah, bisa. ya. Fleksibel. Nah, ini yang udah telat, ini mungkin buat ditagih gitu kan. Mulai telat, ya telat nih, gitu fungsinya. Anjing, umur piutang, Ini nasional. oh Nah, ini Rama itu nama aplikasinya Pak, bukan nama Bapak. bukan, nama saya Sahat, Pak. Sorry, sorry, sorry. Saya dari manggil Pak Rama. Nama saya Sahat, aplikasi nama brandnya, Rama aku itu nama brand produknya. Oke, oke, oke. Sahat. Iya, Oh, orang Batak juga rupanya. enggak, saya orang Jawa, Pak, pakai D, Sahat gitu. Oh, oke, oke Pak. Oke, lanjut, lanjut. Oke, ini penjualan, nah, surat jalan, misalnya penjualan di sini, ada penjualan. Ini ada penjualan seperti ini. Oke, Oke, lanjut. Habis itu hutang supplier atau vendor. Nah, supplier kan bisa juga supplier spare part atau supplier vendor kan biasanya. Oke, ini detail sama kayak tadi juga rinciannya. Terus laporan hutang, hutang belum lunas. Nah, seperti ini. Kemudian laporan umur hutang. Ini yang hutang tempo. Nah, ini sama kayak tadi piutang juga. Oke, laporan pembelian, pembelian spare part atau pembelian tentang vendor tadi. Ini ringkasannya. Ini. Oke, bagaimana masukkan operasional piutang sudah sediaan stok. Stok. Ini daftar barang. Kalau punya bengkel, ya, kalau nggak punya ya nggak perlu dipakai. Berarti cukup biaya langsung biasanya kalau nggak punya bengkel. ya, ya. Minimal ban biasanya apa ya? Iya, ban, aki gitu, gitu. Ban yang gede-gede lah biasanya. Oke, jangan barang. Oke, kalau job posting pemaketan kayaknya nggak ada sih. Setuju sih.
Nah, berikutnya kasbang. Nih, kasbang, rekening koran. Nah, ini ada mutasi nanti. Buat uang ini buat nopol apa? Ini buat ngasih uang jalan sopir nih. Nih. Oke, kalau enggak yang kas kantor ini. Nah, buat kantor nih. Uang masuk, uang masuk gitu. Ini. Oke, habis kasbang, buku besar. Nah, ini nota saldo. Ya, bulanan. Nah, seperti ini formatnya nota saldo. Nota saldo. Kemudian buku besar. Buku besar, misalkan buku besar bank. Kas kecil lah. Kecil. Nah, ini formatnya seperti ini. Besar, akuntansi, kemudian daftar akun. Nah, yang akunnya bisa dicetak, bisa di Excelin juga. Ini akun-akunnya. Kemudian laporan keuangan. Ini ada neraca. Neraca. Ini format neracanya, Pak. Oke. Untuk T. Balance sheet. Ini Kalau kan rugi laba ada Pak? ada juga. Ini neraca kan ini banyak varian kan, pilihan tinggal pilih nanti variannya. Nih. Terus ini rugi laba. Ini juga banyak variannya. Contoh yang bulan ini ya. Fix to ledger. Laba rugi, layar. Nih, seperti ini Pak, rugi labanya. Oke. Oke, ada juga rugi laba per cabang Pak. Kalau punya cabang. Nah ini, tinggal pilih. Nih, rugi laba per cabang di sini. Oke, ini arus kas juga ada arus kas. Seperti ini formatnya. Ya. Terus kemudian yang udah aset, berikut aset. Ini lawan aset. Nah, seperti ini Pak, format aset pertama seperti Excel yang dibuat biasanya tuh. Iya, iya. Nih, oke. Saya kira sudah saya sampaikan semua Pak, ada yang mau ditanyain? Kalau saya ngelihatnya juga udah mantap sih Pak. Artinya kalau secara fungsi sama apa eh, eh, keluasan ya, pokoknya Iya, saya sih cocok ya kalau saya ya. iya. Tinggal Yang penting sih bisa custom juga sih kalau program begini sih. Kalau kalau ya, bagus susah juga. tinggal pembuktian nanti bisa berfungsi di lapangan apa enggak. Tapi kalau secara presentasinya ini mantap lah, saya acungin jempol ini. Oke, baik. Terima kasih Pak. Jadi ini kalau boleh tahu Pak, sudah banyak yang pakai nggak Pak? Sudah banyak yang pakai Pak. Ini saya kasih ini ya profilnya ya. Nah, customer. Ini base-nya di mana Pak kantornya Pak? Kantor di Jakarta Selatan Pak. Hmm. Ini Bapak presentasi dari Jakarta Selatan. Enggak, saya dari rumah sih. Oh, dari rumah. Nah, ini Pak customer yang udah. Ini yang ini udah lama nggak diupdate juga nih. Ini udah customer yang sebelum-sebelumnya. Kebanyakan sih ekspedisi sama tracking sih Pak customer saya. Paling banyak tracking. Model, modelnya gimana Pak? Sewa apa beli putus ini? Kita beli putus softwarenya. Beli Oh, sekali untuk selamanya. berikut source code-nya enggak itu? Enggak, sesuatu nggak dijual. Iya, Oh, iya, iya. nah, ciptanya kan di sana, soskot. Jadi tapi kalau misalnya di tengah jalan ada perubahan gitu bisa ya? Bisa, tetap bisa. Nggak ada masalah. Oke Pak, mantap Pak, mantap, mantap. Secara ini ya, secara presentasinya, fungsi-fungsinya saya puas. Tinggal nanti di lapangan dicoba apakah benar seperti itu, kelancaran dan keluasannya.
Kalau memang sudah seperti yang dipresentasikan ini, ya saya cocok nih sama ini. Ya, nanti dapat training juga sih Pak, training online juga. Oh iya, so pastilah. Kalau enggak kan nggak bisa Training menggunakan. online, supportnya, program mah nggak bisa ditinggal sama diputus, tinggal nggak bisa. Nggak jalan pasti. Pasti. Nggak akan bisa langsung bisa yang namanya sistem. Oke, pokoknya oke Pak, saya cocok Pak. Mana Pak Agus? Pak Agus, monitor. Pak Agus. Ntar Pak tak teleponkan kalau dia nggak. Mana HP-nya kayak gini. Halo, Assalamualaikum, Pak Mas. Jalan, Pak Agus. Oke. Oke. Sebentar. Sorry dulu. Halo, iya Pak, Pak Mas. Ya, secara Sebentar ya, fungsi-fungsi Mas. dan segala halnya, kalau saya lihat secara presentasi oke, saya cocok. Artinya ini dipergunakan di kita kayaknya bisa memenuhi kebutuhan kita. Kalau memang benar seperti yang Tapi dipresentasikan. offline itu ya Pak Mas ya? Offline ya dia. Bisa online juga Pak, Bisa online online pakai juga, VPN. cuman dia Iya. bukan web based. Bukan Jadi web based itu bedanya. kalau bukan web based ini memang tidak seluas yang web based. Kalau ini harus ada nginstal dan sebagainya, terus harus ada server. Kalau dia web based, sementara termasuk servernya ada di dia, kita sih tinggal make buka web doang, selesai kayak CFS. Tapi ini enggak Pak. Jadi ini aplikasi yang memang dibuat untuk desktop dengan Visual Basic, terus kemudian servernya pakai MySQL tadi ya. Iya, MySQL. Jadi artinya dari sisi situ memang tidak seperti yang kita harapkan kemarin mau yang web based. Tapi kalau secara fungsi dan keleluasaan atau bahkan keluasan perubahan dan sebagainya, saya lihat nggak ada masalah. Bagus semua saya lihat. Gitu. Oke, Mas Sahat. Matur nuwun, terima kasih. Oke, makasih Pak. Gitu ya Pak Sahat ya. Sorry, tadi Pak manggilnya Kemas. Pak Rahmat, ada tak pikir namanya. Namanya Pak Sahat namanya. Pak Sahat. Pak Kemas, nanti Pak Kemas jangan turun dulu Pak Kemas. Matur nuwun. Oke, Ya, baik matur Pak. nuwun. Ye. Ini zoomnya pakai siapa ini? Pakai Zoom Jaya. Pokoknya Pak Sahat. Ye. Pakai Zoom Jaya. Ye, matur nuwun. Oke, baik Pak. Ye, Dia nutup ya, kita nutup Om. Iya. Saya tutup Pak ya. Ye. Oke, baik Pak. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang.